a sing along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita absen ya. Angel, oh ada. Agus, oh ada. Asep, oh itu nama Asep. Oke. Winta, oh. Maya Anggra ini, Cynthia Daniel, oke. Zaki, oke. Ya absennya sudah, kita absen untuk selanjutnya. Oke, dari anak-anak siapa? Oh iya, Tono, sebutkan apa ciri-ciri makhluk hidup? Oh iya, benar, bernapas. Ya benar. Bernapas, benar. Satu cirinya yaitu bernapas itu kan mengambil oksigen dari luar dan menggunakannya di dalam tubuh untuk oksidasi pemecahan makanan sehingga dibebaskan energi. Nah, ya benar juga, bergerak, makan, minum. Oke. Ya benar tadi anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa menjelaskan pengertian makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, juga ini supaya kalian bisa memberi contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di kehidupan sehari-hari, yang ada di negeri kita ini bisa juga. Dan juga supaya kalian juga bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, dan juga supaya kalian juga bisa menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Dan juga akan lebih baik jika kalian bisa membuat tabel identifikasi ciri-ciri makhluk hidup sama makhluk tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran. Nah anak-anak, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kita bahas dari sini biar dengan ada keterkaitan dengan makhluk hidup selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya bisa Nana lihat di slide kedua. Ini apa yang disebut makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ini maaf Nana, ada sedikit kesalahan di PPT-nya. Dalam pembuatannya terjadi seperti ini. Oke. Apa yang disebut makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Nah, untuk makhluk hidup ini ya untuk makhluk hidup dan makhluk tak hidup ini, makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup ini bisa kita bedakan karena memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, buat makhluk hidup ini bisa anak-anak lihat di slide ketiga. Oke, di sini Bapak tampilkan dengan proyektornya. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas sendiri. Oh ya, anak-anak, entitas ini merupakan penggambaran sebuah objek nyata atau sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik atau berbeda. Pak kasih contoh. Contoh mahasiswa, anak, petugas. Nah, itu contohnya kayak itu. Atau kalau di sekolah, guru, murid,
kepala sekolah. Nah, itu entitas unik, berbeda dalam artian tidak sama. Tidak semuanya seperti itu. Ini di makhluk hidup ini juga termasuk hewan, tumbuhan, jamur, dan organisme bersel tunggal yang dikenal sebagai bakteri. Nah, dalam dunia biologi yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme. Mikro, kecil, organisme. Jadi organisme yang kecil seperti bakteri, tumbuhan, hewan, manusia. Untuk yang mikroorganisme tadi yang contohnya bakteri tadi. Selain bakteri yang termasuk dalam golongan makhluk hidup, hewan tadi, tumbuhan, dan manusia tadi. Nah, selanjutnya anak-anak bisa anak-anak lihat di slide keempat yang Bapak tampilkan di proyektor ini. Oke, bisa dilihat di slide. Lihat di papan tulis. Makhluk tak hidup adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri hidup. Makhluk tak hidup adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri hidup. Contoh: kayu, batu, kertas, kursi, meja, itu termasuk makhluk tak hidup. Ini lihat di slide ini. Does everyone understand? Apakah kalian semua mengerti? Mengerti? Oke, siap. Nah, anak-anak lihat di slide selanjutnya yang Bapak tampilkan ini. Oke. Di slide ini Bapak tampilkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, 1. Bernapas atau respirasi. Respirasi ini kan mengambil oksigen dari luar dan menggunakannya ke dalam tubuh. Yang digunakan untuk oksidasi atau pemecahan makanan sehingga dibebaskan energi tersebut. Nah, bernapas ini kan ada juga yang pengambilan oksigen dari lingkungan, O2. Ada juga pengangkutan oksigen, dia itu juga termasuk pengangkutan oksigen ke sel. Penggunaan oksigen juga termasuklah dalam ini. Dan juga mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Bergerak itu artinya perpindahan tempat atau posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon tanggapan terhadap rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Contoh, seseorang jika mau makan, dia berjalan, ngambil makan, ngambil nasi, ambil piring. Atau termasuk hewan juga, jika lapar, mencari mangsa. Itu. Yang 3, makan dan minum. Yang dalam artian juga termasuk membutuhkan nutrisi. Ini setiap makhluk hidup pasti membutuhkannya. Baik dengan cara mencari atau dengan menunggu. Contoh, kalau makhluk mencari seperti singa, macan, citah. Tahu citah? Citah ini adalah hewan darat tercepat di muka bumi. Nah, mereka ini mencari makanan dalam artian berburu, mencari. Nah, ada contoh yang memancing, datang sendiri. Contoh, kayak laba-laba.
tekan membawa sarang, menunggu ada lalat